Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel saya Yusuf Albayati. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang Palestina gitu ya. Nah, kita tentu sering mendengar nama negeri Palestina di Timur Tengah sana ya. Baik itu melalui media massa, media cetak, elektronik ataupun media sosial. Nah, teman-teman sekalian, pada masa Rasulullah, Palestina ini merupakan wilayah negara Romawi Timur, salah satu bagian wilayah negara Romawi Timur yang berada di bawah kekuasaan Heraklius sebagai rajanya ketika itu. Nah, kemudian Palestina jatuh ke pangkuan kaum muslimin itu melalui perang Yarmuk yang terjadi pada masa Umar bin Khattab gitu ya. Perang tersebut perang yang sangat dahsyat ya, yang melibatkan pasukan kaum muslimin yang berjumlah beberapa puluh ribu orang yang berhadapan dengan pasukan Romawi yang berjumlah ratusan ribu orang. Namun dengan izin Allah ya, pasukan kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Nah, sejak saat itulah Palestina menjadi bagian dari wilayah kaum muslimin, sehingga tanah Palestina ya, kita sebut sebagai tanah Khorads. Sekali lagi, tanah Khorads yang dibebaskan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Teman-teman sekalian, setelah itu Palestina tetap menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Islam, menjadi bagian dari wilayah khilafah Islam ya, dari masa ke masa, baik itu dari Bani Umayyah, ya, Bani Abbasiyah, maupun ketika masa Turki Utsmani. Nah, di negeri ini banyak sekali terjadi peristiwa-peristiwa yang penting ya, peristiwa-peristiwa yang bersejarah dan juga peristiwa-peristiwa yang dahsyat ya. Kita tahu di sana ada Masjid Al-Aqsa yang merupakan kiblat pertama kaum muslimin. Rasulullah ketika Isra Mi'raj pun dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Sehingga Palestina ini merupakan negeri yang diberkahi. Nah, kemudian setelah masa Rasulullah usai, Khulafaur Rasyidin, Khulafah Bani Umayyah, kemudian Bani Abbasiyah ya, masih banyak sekali peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada masa dulu ya di tanah Palestina. Seperti contohnya ketika pasukan Tartar ya dari Mongol ya itu berhasil ya, membunuh khalifah ya. Kemudian juga ibu kota khilafah yang ketika itu berada di Baghdad itu jatuh ya. Namun pasukan kaum muslimin ketika itu bisa kembali ya, digerakkan ya beberapa tahun setelah Baghdad hancur, yaitu oleh Saifuddin Qutuz ya. Dan itu terjadi di Ain Jalut, Palestina juga. Nah, teman-teman sekalian, ketika itu pasukan Tartar atau pasukan Mongol tidak berhasil ya, meneruskan lajunya ya. Tidak berhasil melakukan penaklukan yang lebih lanjut, namun berhasil dikalahkan oleh Saifuddin Qutuz di Palestina ya. Nah, teman-teman sekalian, pada masa Khilafah Utsmani pun ya, Palestina yang merupakan bagian dari wilayah negeri Syam ya, juga terjadi peristiwa yang sangat luar biasa ketika kekhilafahan Utsmani lemah ya. Di Syam itu banyak sekali misionaris ya. Kemudian di sana dijadikan pusat ya, pusat gerakan orientalis ya, maupun gerakan-gerakan yang bertujuan untuk menghancurkan khilafah Islam. Yang kemudian ketika khilafah Utsmani itu sedang dalam kondisi lemah dan kemudian ikut terseret terjun ke dalam Perang Dunia Pertama dan keluar sebagai pihak yang kalah ya, Palestina sejak saat itu tidak ada yang melindungi. Kemudian sekitar 20 tahun setelah Perang Dunia berakhir, tepatnya tahun 1948 ya, setelah sebelumnya berdatangan orang-orang Yahudi dari seluruh penjuru dunia ya, menuju ke tanah Palestina, kemudian pada tahun tersebut mereka mendirikan negara Zionis Israel, yang sampai saat ini negeri Zionis Yahudi tersebut selalu berbuat ulah ya, dengan melakukan penindasan ya,
melakukan pembantaian maupun kejahatan yang tak terbayangkan kepada seluruh penduduk Palestina, ya. Dan saat ini pun masih demikian, Palestina masih terjajah, ya. Nah, teman-teman sekalian, lantas kemudian setelah kita lihat dan bahwa dengan adanya berbagai macam kejahatan yang terjadi di Palestina oleh Yahudi, maka kita memerlukan solusi, di mana saat ini tidak ada satu negeri muslim pun yang berani mengirimkan pasukan ke sana, sehingga kaum muslimin Palestina masih tetap terjajah, ya. Tentu tidak lain dan tidak bukan yang bisa membebaskan Palestina adalah khilafah yang akan membebaskan Palestina, mengirimkan pasukan, ya, ke sana untuk melindungi saudara-saudara kita, membebaskan Masjid Al-Aqsa dari cengkraman penjajah Yahudi. Demikian sedikit dari saya pada kesempatan kali ini. Kita lanjut di lain waktu dengan pembahasan yang lain pula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.